Perkenalkan, nama saya Adila Putri Nuraini dari kelompok 7 ingin menjelaskan analisis registrasi linier sederhana. Registrasi dibedakan menjadi dua, yaitu registrasi linier sederhana dan registrasi linier berganda. Registrasi sederhana apabila variabel X hanya mempengaruhi variabel Y saja, hanya dua variabel. Sedangkan regresi berganda apabila variabel X1 dan variabel X2 mempengaruhi variabel Y terhadap dua variabel. Tujuannya adalah untuk melakukan prediksi variabel dependent numenis melalui variabel independent numenis. Model persama registrasi linier sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Lanjutannya, analisis registrasi linier sederhana simple linear regression digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel independen variabel X terhadap variabel independen variabel Y. Syarat keyakinannya harus terpenuhi ketika menggunakan registrasi linier sederhana, yaitu A. Jumlah sampel yang digunakan untuk sementara variabel variabel X dan Y. B. Jumlah variabel independen variabel X hanya ada satu variabel. C. Uji asumsi klasik telah dilakukan. Lanjutannya, nilai residual harus berdistribusi normal terhadap hubungan linier antara variabel independen variabel X dengan variabel dependen. Tidak terjadi gejala multikolinearitas, tidak terjadi gejala heteroskedistat. Selanjutnya pembahasan metode variabel interrupt atau remove. Ada modal, ada variabel interrupt, ada variabel remove, ada method. Satu nilai dari variabel interrupt, satu nilai UTS dari method adalah inter. Satu dependent variabel adalah nilai UAS. B. All requested variables inter. Menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linier sederhana. Di sini ada persamaan regresi linier sederhana. Rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX. Kesimpulannya, berdasarkan hasil output data, maka model persamaan regresi linier sederhana yaitu Y sama dengan 55,417 ditambah 0,142X. 3. Ada uji pada analisis regresi linier sederhana. Membandingkan nilai signifikan p-value dengan alpha 0,05. Hasil dan kesimpulannya yaitu dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 0,209 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,650 lebih besar daripada 0,05. Maka model regresi tidak dapat dipakai untuk variabel X atau nilai UTS. Dengan kata lain, tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau nilai UAS. Selanjutnya yaitu membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Untuk mencari nilai T tabel adalah derajat bebas sama dengan N diambil 2N itu banyaknya sampel. Di sini saya sampelnya ada
ada 40 diambil 2. 2 itu dari rumus yang tadi. Sama dengan hasilnya 38. Maka nilai T tabelnya adalah 2,024. Di sini ada kurva regresi. Nilai yang tidak berpengaruh adalah 0,650 dan nilai T tabelnya adalah 2,024. Nilai yang berpengaruh itu tidak ada karena dari hasil kesimpulan di atas tidak ada nilai yang berpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Anam dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang hasil dari kelompok kami kurva regresi. Hasil dan kesimpulan berdasarkan hipotesis atau uji T nilai dan T hitung sebesar 0,457. Sedangkan T tabel 2,024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X nilai atau nilai UTS tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau nilai UAS. Terus yang selanjutnya analisis koefisien korelasi. Hasil dan kesimpulan variabel X terhadap variabel Y itu memiliki korelasi dengan derajat hubungan, yaitu korelasinya sedangkan bentuk hubungannya ialah negatif karena nilai R-nya itu sebesar 0,074, maka hasilnya positif. Selanjutnya analisis koefisien determinasi. Hasil dan kesimpulan dari tabel mode summary uji regresi linier sederhana di atas dapat menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,074. Dari output tersebut diperoleh koefisien R square 0,005 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel X atau nilai TS terhadap variabel Y atau nilai UAS sebesar 0,05%. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.